Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh merupakan sukacita bagi kita semuanya, karena sebentar lagi kita semua akan bersama-sama merayakan hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Meskipun minggu ini merupakan minggu yang kedua, suasana Natal sudah kita rasakan. Bagaimana pohon Natal dan perhiasan-perhiasan yang sudah mewarnai di dalam menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus sudah semarak, sudah kita nikmati. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan sambut kelahirannya dengan penuh sukacita. Kita akan sambut kelahirannya dengan penyerahan diri, karena kita semua menjadi umat-umat pilihan Allah, menjadi umat tebusan Allah. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk satu hati di dalam doa. Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini Bapak, kami mau menyerahkan untuk setiap hati kami masing-masing. Sucikan kami Bapak, sehingga kami layak di hadapan-Mu, dan setiap kebenaran firman-Mu yang Engkau taburkan akan sungguh-sungguh bertumbuh di dalam setiap hati kami masing-masing, dan benih firman-Mu ini Bapa akan senantiasa berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, Minggu 13 Desember 2020, berjudul Juru Selamat Manusia. Kita akan membuka Alkitab kita masing-masing di dalam Injil Matius pasal yang pertama ayat yang ke-21, dan di dalam Injil Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan, Injil Matius pasal 1 ayat yang ke-21. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dilanjutkan dengan Injil Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari dua ayat di dalam Injil Matius dan di dalam Injil Lukas, di sana tertulis menyelamatkan umatnya dari dosa mereka, dan di dalam Injil Lukas tertulis juru selamat. Kedua-duanya adalah dari kata dasar selamat. Selamat itu berarti terbebas dari bahaya. Kemudian kalau juru selamat itu berarti seseorang yang menyelamatkan nyawa orang lain dari bahaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau saudara disuruh untuk memilih, pilih selamat atau pilih di dalam keadaan bahaya, pilih selamat atau memilih kondisi ataupun keadaan bahaya, pasti seseorang, pasti setiap orang akan memilih selamat. Kita semua setuju. Kita tidak mengharapkan kita celaka. Kita tidak mengharapkan kita di dalam bahaya, kita terancam bahaya. Kita mengharapkan semua selamat. Semua orang pasti membutuhkan keselamatan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Injil Matius pasal 1 ayat yang ke-21 dan di dalam Injil Lukas pasal 2 ayat yang ke-11, di sana menjelaskan bahwa dia yang lahir adalah
Dia yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saudara, jikalau kita pelajari dari firman Tuhan ini, sebenarnya siapa yang dimaksud juru selamat di sini? Siapa yang lahir yang disebut sebagai juru selamat? Dia adalah Yesus, yang oleh orang-orang Kristiani senantiasa diperingati kelahirannya pada bulan Desember. Saudara kasih oleh Tuhan, jika Yesus disebut juru selamat, itu berarti Yesus adalah pribadi yang menyelamatkan manusia dari bahaya. Jadi Yesus adalah pribadi yang menyelamatkan manusia dari bahaya. Dari bahaya apa? Nanti kita akan bersama-sama mempelajarinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita belajar, ketika kita mengerti bahwa Dia yang lahir adalah juru selamat, Dia adalah Yesus, dan setiap manusia memerlukan keselamatan, maka muncullah pertanyaan, mengapa manusia perlu juru selamat? Karena manusia kan jika suruh memilih, pasti akan memilih untuk selamat. Oleh karena itu, mengapa manusia memilih selamat dan mengapa manusia perlu juru selamat? Ini akan kita temukan jawabannya. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama karena manusia berdosa. Kita tidak boleh mengelak bahwa keberadaan manusia sejak Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, manusia telah jatuh di dalam dosa oleh karena manusia tidak mentaati perintah Tuhan. Sejak saat itu manusia terpisah dari Allah. Sejak saat itu manusia kehilangan kemuliaan Allah. Di dalam surat Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-23, di sana tertulis bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi sangat jelas dosa mengakibatkan manusia terpisah dari Allah dan kehilangan kemuliaan Allah. Kemudian karena dosa, maka manusia juga harus menerima hukuman. Di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-23, sebab upah dosa ialah maut. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena manusia telah memberontak kepada Allah, manusia telah berbuat dosa, dan manusia sudah tidak lagi mematuhi terhadap perintah Tuhan, maka manusia akan mendapatkan hukuman. Dan hukumannya itu adalah maut. Maut itu adalah kematian kekal. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa memperoleh jawaban mengapa manusia perlu juru selamat. Yang pertama, karena manusia berdosa. Lalu yang kedua, ketika manusia berdosa, maka manusia berusaha untuk bisa diampuni segala dosa-dosanya, supaya dosa-dosanya disucikan. Maka pada saat itu ketika manusia berdosa, manusia berupaya untuk menyucikan dirinya dari dosa. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa manusia perlu juru selamat? Yang kedua, karena manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya. Semenjak Adam dan Hawa di dalam perjanjian lama dijelaskan bahwa manusia berusaha untuk menyelamatkan dirinya dengan mengorbankan binatang, dan binatang itu disembelih dengan tujuan supaya darah itu menyucikan dari dosanya. Ternyata hal itu yang dilakukan itu tidak bisa untuk menyucikan dari dosanya. Karena manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya, maka manusia
perlu juru selamat. Di dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9, di sana tertulis bahwasanya Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jadi dalam hal ini saudara, manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya dari hukuman kekal. Oleh karena itu manusia perlu juru selamat. Disinilah Yesus yang lahir, yang menjelma menjadi manusia. Dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa yang dilakukannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemudian kita akan menemukan jawabannya. Dan kita akan bertanya kembali, bagaimana manusia bisa selamat dari hukuman dosa? Meskipun Alkitab menjelaskan bahwa karena dosa, oleh karena manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya, tetapi dalam hal ini muncullah pertanyaan, bagaimana manusia bisa memperoleh keselamatan dan manusia bebas dari hukuman kekal itu? Inilah jawabannya saudara. Yang pertama, manusia harus percaya bahwa Yesus yang lahir, dialah Allah yang menjelma menjadi manusia. Seperti di dalam Matius pasal 1 ayat yang ke-21, di sana dijelaskan, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi saudara, ketika saudara memerlukan juru selamat, saudara harus percaya bahwa Yesus yang lahir, dialah Yesus, dialah yang menyelamatkan manusia dari dosa-dosanya. Lalu yang kedua saudara, manusia harus mengaku dengan mulutmu dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Alkitab menjelaskan di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-9. Roma pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-9, demikian firman Tuhan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Alkitab dengan jelas mencatat, ketika saudara mengaku dengan mulut saudara dan percaya di dalam hati saudara bahwa Yesus adalah Tuhan, maka saudara akan diselamatkan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemudian yang ketiga, bagaimana saudara akan menerima keselamatan itu? Yang ketiga adalah harus beriman di dalam Kristus Yesus. Saudara harus beriman di dalam Kristus Yesus. Tidak ada cara lain untuk menyelamatkan saudara dari hukuman dosa selain beriman di dalam Yesus Kristus. Efesus pasal yang kedua, kita akan membuka kembali Alkitab kita di dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Saudara, hanya Alkitab yang menjelaskan bahwa oleh karena iman kamu diselamatkan. Jadi ketika saudara saat ini sedang mencari-cari supaya saudara bebas dari hukuman dosa, maka saudara harus beriman di dalam Kristus Yesus. Karena Kristus yang datang ke dunia
menyelamatkan umatnya dari dosa-dosanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan memberi kepastian kepada setiap manusia, termasuk saudara dan saya. Firman Tuhan yang sudah kita baca, yang sudah kita renungkan pada pagi hari ini, memberi kepastian kepada seluruh manusia, semua umat manusia, termasuk saudara, termasuk saya, bahwa kehidupan kekal hanya ada di dalam Kristus Yesus. Saya ulangi lagi, Alkitab menjelaskan bahwasanya kepastian keselamatan ada di dalam Kristus Yesus. Jadi saat ini saudara tidak boleh bimbang, saudara tidak boleh ragu, segera terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan saudara. Sebagai ayat yang terakhir, kita akan membuka bersama-sama di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang keempat, ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Kristus Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah Yesus Kristus di dalam hidup saudara sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara, maka saudara akan selamat. Selamat di dunia maupun selamat di akhirat. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan keraskan hatimu, terimalah dan milikilah iman di dalam Kristus Yesus, karena Kristus Yesus memberikan jaminan keselamatan di dalam kehidupan saudara, di dalam kehidupan saya, di dalam kehidupan kita semuanya. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini akan memberkati kita semua, akan memberikan kita penghiburan, kekuatan untuk senantiasa bertumbuh, untuk senantiasa menjadi murid-murid Kristus yang kuat, yang kokoh di dalam menghadapi segala badai dan tantangan cobaan hidup. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Namun sebelum kita berdoa, saya ucapkan selamat ulang tahun kepada saudara-saudara kita yang berulang tahun di bulan Desember ini. Saya ucapkan ulang tahun kepada adik Rehwel, anak saya, yang berulang tahun pada tanggal 15 Desember. Kemudian saya ucapkan ulang tahun kepada Bapak Narto Smito yang berulang tahun pada tanggal 16 Desember. Kemudian saya ucapkan ulang tahun kepada Bapak Iman Satuhu yang berulang tahun pada tanggal 17 Desember. Untuk Saudari Alin yang berulang tahun tanggal 23. Demikian juga kepada Saudara Nathan yang berulang tahun pada tanggal 25 Desember. Mari kita akan berdoa sekaligus mengakhiri firman Tuhan ini dan menyerahkan untuk anak-anak kita, saudara-saudara kita yang berulang tahun pada bulan Desember ini. Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini kami mengucapkan syukur dan terima kasih Bapa untuk setiap kebenaran firman-Mu. Engkau sudah memberikan jaminan bagi kami bahwa keselamatan hanya ada di dalam Kristus Yesus. Oleh karena itu Bapa, kami percaya ketika firman-Mu ini Engkau taburkan di dalam setiap hati orang-orang yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini, biarlah mereka semua akan Engkau bukakan hatinya, yang saat ini sedang bimbang, yang saat ini sedang mencari-cari keselamatan. Kami percaya Tuhan bahwasanya firman ini Bapa akan meneguhkan mereka yang saat ini sedang mencari keselamatan, dan mereka akan mengaku dengan mulut mereka sendiri dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terima kasih Bapa.
pada pagi hari ini kami menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun di bulan Desember ini. Ada adik Rehwer, ada Bapak Narto, kemudian ada Bapak Emma Satubu, ada Saudari Alin, dan juga ada Saudara Nathan. Kami serahkan Bapak untuk anak-anakmu ini yang berulang tahun. Kiranya Engkau tambah-tambahkan hikmat-Mu Bapak. Biarlah dengan bertambahnya usia ini Bapak, Engkau akan memberkati di dalam kehidupannya, Engkau akan memberkati di dalam pendidikannya, Engkau akan memberkati di dalam rumah tangga, Engkau akan memberkati di dalam setiap usaha mereka, dan sehingga mereka akan setia di dalam Tuhan, mengikut Tuhan dan melayani Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah Bapak ucapan syukur kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, Tuhan memberkati kita. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday.